Ya, mari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih mau kalian menyanyikan lagu apa dulu ya? 17 Agustus karena kita akan ya, pertama 1, 2, 3. Semangat sekali ya. Pada pagi hari ini ya Pak Adis akan menjelaskan tentang coding ya. Sekarang kalian memiliki mata pelajaran baru yaitu coding. Apa itu coding? Nah, nanti kita bahas ya. Coding ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena isinya bisa kita lihat di sini ada permainan-permainan yang akan kita mainkan. Di sini juga Pak Adis juga punya media pembelajaran yang sangat menarik. Oke, siap mengikuti? Siap. Nah, Adis mau tanya dulu ya sebelum mulai. Adis mau tanya dulu. Kalau ada seseorang yang ingin pergi ke kantin, dia misalkan anak baru ya atau siswa baru, pengen pergi ke kantin, caranya bagaimana? Betul, diberi tahu ya. Kalau nggak diberi tahu, bisa langsung tahu oh kantinnya ini enggak? Iya ya, harus diberi tahu atau diberi petunjuk. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional ya. Ini berpikir komputasional. Berpikir komputasional maksudnya apa Pak? Kalau kemarin kalian sudah belajar komputer? Sudah? Yang untuk ANBK sudah ya? Sudah? Oke. Komputer itu kira-kira kalau tidak dipencet, dia akan ngapain? Diem ya. Ya, komputernya dibilang kayak ya bakalan diam saja. Kalau kalian dipencet A, tentunya ya. Itu namanya berpikir koyo komputer. Belok kanan ya belok kanan. Dipencet kiri ya belok kiri. Itu adalah berpikir komputasional. Nah ini Pak Adis punya dua
Ini ada robot ya. Siapa di sini suka bermain robot? Mungkin punya alun-alun, Pak, kok bisa ya robot iso melaku ngetan, melaku keluar, itu caranya ya. Itu gimana caranya robot ini bisa belok kanan, bisa belok kiri ya kan? Bahkan ada robot yang bisa mengantarkan makanan. Sudah kalian lihat? Di Cina bahkan itu sudah sangat bagus ya, robot bisa ngantar makanan. Kok bisa ya? Ternyata sederhana, mereka melakukan tugas karena mereka diberi petunjuk. Kedua harus ke kantin, sama saja mau ke kantin kita harus diberi petunjuk. Ternyata robot itu sederhana, yaitu diberi petunjuk. Makanya dia bisa mengetan, mengulon, ya, ke kanan, ke kiri, bisa memberi makanan, ya, bahkan bisa kayak robot pemadam kebakaran itu bisa menyemprotkan air otomatis, ya, enak api dia langsung menyemprotkan air, begitu, ya. Itu ternyata sederhana, itu namanya berpikir seperti berpikir komputasional. Nah ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita sudah juga berpikir komputasional. Contohnya menyusun resep masakan, ya, atau membuat jadwal kegiatan harian, ya. Itu juga sudah berpikir kayak komputer, ya. Kan komputer berpikir juga teratur, ya kan? Langkah 1 nggak mungkin langsung loncat ke langkah 3, ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah mengapa kita perlu belajar? Mengapa kita perlu belajar coding, perlu belajar komputer? Mengapa? Karena ini akan menjadi pemecahan masalah, ya, menjadi lebih cepat dan lebih efisien menemukan solusi, ya, berpikir logis dan kreatif dan berguna di mana saja. Contohnya tadi ada temanmu yang tersesat atau ada temanmu yang belum tahu di mana letak kantin, di mana letak perpustakaan, ya kan? Nah, kanggone apa ya? Kanggone bisa memberitahu secara runtut, ya. Nah, yang pertama itu ada namanya dekomposisi. Itu adalah memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil. Contohnya, piye carane awak dhewe gawe pesta ulang tahun. Ketoke mumet ya. Gawe pesta ulang tahun piye carane mumet, ya kan? Nah, maka dari itu kita bisa memecah masalah itu menjadi kecil-kecil biar mudah langkah-langkahnya kita susun. Itu prinsip dari coding. Kita menyusun langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama, ya diundang teman-temannya, ya kan? Saya kira diundang lah, sopo langsung mesti tamu nih, ya kan? Yang kedua adalah siapkan kue ulang tahun yang lezat, ya kan? Wis diundang koncone, ya kan? Kue ulang tahunnya disiapkan, ya kan? Yang keempat, dekorasi ruangan, ya ruangannya ruangannya ditata sedemikian rupa. Kemudian dikasih musik-musik favorit kalian. Nah, jadi membuat pesta ulang tahun jadi lebih mudah karena kita bisa menyusun langkah-langkahnya. Prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola, ya. Pengenalan pola. Pola adalah kesamaan yang berulang. Dalam kegiatan sehari-hari kita juga sering melakukan pola, ya kan? Pertama, bangun tidur, ya kan? Setelah bangun tidur, mandi, terus sarapan, berangkat sekolah. Alhamdulillah ya kan? Itu adalah suatu pola.
Terus yang ketiga yaitu abstraksi, ya. Abstraksi ini adalah contohnya kita menggambar peta sekolah, ya. Kita juga harus bisa menentukan gambar mana yang harus kita gambar, mana yang enggak. Contohnya, misal banyak semak-semak, ya harus digambar mumet, ya. Gambar sekolah jika semak-semaknya barang, ya usah, ya. Gambar sekolah ya cukup sekolahnya saja. Kita fokus pada sekolahnya saja. Fokus pada hal-hal yang penting, yang tidak penting tidak usah. Yang keempat ini yang sering kita lakukan adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang jelas, ya kan, urut dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, bagaimana cara membuat roti bakar, ya kan? Yang pertama yaitu siapkan rotinya, ya kan? Yang kedua oleskan selainya, terus tutup rotinya, beres tinggal dibakar, ya kan? Nah itu cara berpikir algoritma, berpikir komputasional. Kalian pernah suka bermain game? Suka? Siapa yang suka bermain game? Wah, hampir semua, ya. Apa game apa yang kalian suka? Oh ya, Roblox. Nah, itu juga salah satu dari produk, ya, produk coding atau berpikir komputasional, ya. Kalian pasti mencet arah, ya kan? Arah kanan, ya engkau bakal kanan, arah kiri bakal kiri, ya kan? Misal mencari harta karun, ya kan? Kalian biasa nih melangkah untuk mencari harta karun. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke aktivitas seru hari ini, yaitu kita akan bermain robot dan peta harta karun. Siap? Ya, oke. Siap? Oke. Nah, semuanya bisa melihat di sini. Ini ada loading aja sini. Nah, di sini ada namanya papan grid atau papan petunjuk. Semuanya bisa sambil berdiri melihat Pak Aziz sebelah sini. Semuanya memperhatikan Pak Aziz. Misal Pak Aziz mulai dari sini, lihat ya. Pak Aziz berdiri di sini. Bagaimana caranya Pak Aziz bisa sampai ke harta karun itu? Ada 3 perintah yang boleh dilakukan, yaitu yang pertama maju, belok kiri, sama belok kanan. Siapa yang berani menyuruh Pak Aziz biar sampai sana? Bilang. Pak Aziz pura-pura jadi robotnya. Pak Aziz, aku bilang meminta Pak Aziz suruh maju ke belok kiri. Ya, siap? Ya. Maju kan 3 langkah. Maju. Terus? Maju. Biar sampai ke sana, ya. Maju deh. Maju. 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 Maju lagi. Belok kiri. Belok kiri. Maju. 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 Maju.
Maju. Belok kiri. Maju. Oke, Gigi. coba Ini terlalu Anissa, gigi. mulai dari sekarang. Maju. 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 Belok kiri. Belok kiri. Maju. 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 Belok kanan. Belok kanan. Maju. Maju. Belok kiri. Belok kiri. Maju. 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 Belok kiri. Belok kiri. Oke. Fokus. Ya. Oke. 1, 2, 3. Maju. Belok kiri. Maju. Belok kanan. Jalan. Oke. Maju. 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 Belok kiri. Belok kiri. Selesai. Pikir dulu. Maju. 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 Belok kiri. Belok kiri. Terus maju. Maju. Oke, tepuk tangan. Kelompok lain nanti bisa dilanjutkan nanti setelah selesai jalannya ya. Dan sampai sini paham? Itu adalah cara berpikir komputasional mudah ya. Intinya kita memberi petunjuk supaya sampai ke tujuan. Terima kasih pada anak-anak kelas 5 yang sudah ikut belajar. Kalau yang belum selesai, besok bisa diselesaikan. Jadi kalian sudah paham dulu ya, paham nggak? Intinya gimana caranya bisa mencapai tujuan dengan memberikan petunjuk. Siap. Baik. Jadi kita tutup bersama dengan berdoa di tempat duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Ya pasti kok, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.